Pernahkah kita menyadari bahwa kita sedang melakukan perjalanan? Jangan dikira kemudian tiap malam duduk nongkrong di pos kamling atau di pinggir jalan sambil dengan kopi lengkap dengan rokoknya, berbicara ini itu apa dan semacamnya. Kita sedang berjalan, kita sedang menunggu, kita ditunggu oleh ajal kematian. Tapi coba renungkan, nanti akan ada suatu masa kita sendiri-sendiri. Kita tidak lagi memikirkan suami ataupun istri. Kita tidak lagi memikirkan saudara, anak, ataupun orang tua. Kita sedang sibuk dengan diri kita sendiri. Apakah aku selamat ataukah tidak? Itulah gambaran bagaimana kelak kita ada di padang mahsyar. Dan kita semua pasti akan menuju padang mahsyar. Kita sedang melakukan perjalanan menuju padang mahsyar. Tidak ada satupun yang selamat dari perjalanan ini. Semua pasti mengalaminya. Coba ingat satu-satu di antara keluarga kita. Kakek sudah meninggal, mendahului kita mempersiapkan diri ke alam mahsyar. Nenek kita, mungkin saudara kita, mungkin bibi, paman, ponakan kita, tetangga, guru kita, murid kita sudah berangkat meninggalkan dunia ini, melakukan perjalanan untuk bertemu di padang mahsyar. Perjalanan apakah? Perjalanan alam barzakh. Pernahkah kita menyadari bahwa kita sedang melakukan perjalanan? Jangan dikira kemudian tiap malam duduk nongkrong di pos kamling atau di pinggir jalan sambil dengan kopi lengkap dengan rokoknya, berbicara ini itu apa dan semacamnya. Kita sedang berjalan, kita sedang menunggu, kita ditunggu oleh ajal kematian. Siapapun mau lari kemana, mau menghindar kemana, tidak bisa. Kullu nafsin akan mencicipi bagaimana sakaratul maut, berpisahnya jasad dengan ruh. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan? Yang tidak siap pasti akan pindah, dan yang siap pun juga akan segera pindah. Sekarang, siapakah yang beruntung antara orang yang siap dengan yang tidak siap? Orang yang mempersiapkan diri untuk pindah, itulah orang yang beruntung. Maka siapkanlah diri kita untuk melakukan hijrah perpindahan dari alam dunia kepada alam barzakh. Kita akan menemukan alam itu. Kita akan dikumpulkan, tentu dengan kondisi yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, sehingga digambarkan hari itu ada di antara umat manusia yang berkeringat karena penuh dengan penyesalan, dosa, kesalahan. Ada yang sampai selutut, kemudian sedada, seleher, bahkan menenggelamkan. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu digambarkan pula bagaimana kelak pada saat hari bangkit manusia kebingungan karena dahaga, haus. Begitu ada informasi sedang ditunggu oleh Nabi di telaga, semua berlomba-lomba menuju telaga, ingin mendapatkan sambutan Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata ada dua kelompok manusia. Kelompok yang disambut dengan baik, mendapatkan jatah bagian minum di telaga itu setelah hari berbangkit, setelah merasakan kehausan. Tapi di antara mereka ada yang kemudian ditolak. Begitu hendak mendekat,
diusir oleh para malaikat, menjauh dari telaga. Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang meninggalkan dunia dengan dosa, dengan maksiat, dengan kesalahan-kesalahan yang belum diselesaikan. Itulah yang kelak akan ditolak dari telaga. Sementara perjalanan masih panjang, ada mizan, ada sirat, kemudian baru penentuan apakah surga dan neraka. Nah, itu bukan sehari dua hari, apalagi satu hari di akhirat hitungannya adalah ka'alfi sanatim mimma ta'udun, 1000 tahun hitungan dunia kita. Pernahkah kita menghitung, merenung sudah berapa lama saudara-saudara kita, datuk-datuk kita, leluhur kita menunggu di alam barzakh dengan perbandingan satu hari akhirat 1000 tahun dunia? Ada yang ingin mencoba menghitung? Coba kita hitung. Sekarang Hijriah sudah tahun berapa? 1436. Andaikan leluhur kita, embah kita, nenek moyang kita ada yang meninggal di zaman Nabi Hijrah, berarti di alam barzakh sudah berapa?